Oke, selamat siang. Sekarang kita akan lanjut ya untuk membahas terkait leverage analysis. Jadi kita lihat ya bahwa leverage analysis ini timbul dikarenakan ketika perusahaan dalam menjalankan usahanya tentunya akan menggunakan modal kerja dan modal tetap, di mana dengan menggunakan aktiva tetap tersebut, maka perusahaan akan menanggung biaya tetap. Nah, untuk memenuhi kebutuhan modal tetap tersebut, perusahaan bisa menggunakan modal sendiri atau pinjaman dari pihak lain yang tentunya akan menanggung beban bunga. Ini sama seperti kemarin ya. Jadi ketika kita misalnya membeli suatu aset tetap, kita pasti akan membutuhkan modal atau dana yang cukup besar sekali. Sehingga di sini kita akan dihadapkan ke dalam dua keputusan. Nah, ketika kita misalnya membeli bangunan, tanah, atau gedung, dan lain-lain, nah kira-kira apakah kita akan menggunakan uang sendiri, gitu ya, atau modal sendiri ketika kita membeli tanah, bangunan, ataupun gedung, atau misalnya kita melakukan pinjaman. Tentunya ketika kita melakukan pinjaman, di sini ada beban yang harus kita keluarkan, yaitu beban bunga. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, leverage ini adalah penggunaan sumber dana atau aktiva tetap, di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau menanggung beban tetap. Ya. Nah, kita lihat di sini ada yang disebut sebagai leverage factor. Jadi leverage factor ini sebenarnya itu sama dengan rasio solvabilitas. Jadi kita tinggal membandingkan saja total hutang atau total debt dengan total aktiva, atau misalnya kita bandingkan dengan equity. Jadi ini sebenarnya ketika kita mau menghitung leverage factor, ya pada dasarnya ini akan sama dengan kita menghitung debt to total asset ratio atau debt to total equity ratio. Nah, sebagai contoh di sini kita punya total utang gitu ya. Di sini total utangnya sebesar Rp2.000, kemudian ada modal saham sebesar Rp8.000, sehingga kalau kita lihat ya, rumus dari neraca itu kan sama dengan ALE ya. Jadi aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Nah, jadi kita bisa dapatkan total asetnya sebesar 10.000. Ketika kita mau menghitung besarnya leverage factor, maka kita tinggal membandingkan saja. Sebagai contoh, total utangnya adalah 2.000. Kalau kita mau lihat gitu ya, membandingkan antara total debt dengan total equity, sehingga tinggal kita bagi saja total hutang sebesar 2.000 dibagi dengan modal saham sebesar 8.000 atau sebesar 25%, berarti debt to equity ratio-nya. Nah, kalau kita menghitung leverage factor berdasarkan total aset rasio, maka kita tinggal membagi saja total utang sama dengan 2.000 dibagi dengan total asetnya 10.000. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa leverage factor-nya sebesar 20%. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita mengenal ada yang disebut sebagai dua leverage ya, atau tadi ya ketika kita mau melakukan pendanaan gitu ya, untuk aset tetap ada dua leverage, di mana di sini kita lihat yang disebut sebagai leverage operasi ini terjadi apabila penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan terus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Jadi ketika kita misalnya membeli suatu aset tetap, maka kita akan dihadapkan pada biaya tetap ya, yang disebut sebagai biaya penyusutan. Nah, di sini diharapkan perusahaan memiliki penghasilan yang cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ada yang disebut sebagai leverage financial, ini penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap berupa beban bunga dan diharapkan penghasilan akan lebih besar dibandingkan dari biaya bunga. Nah, jadi kalau misalnya leverage finansial ini yang mengakibatkan tadi ya ketika kita membeli suatu aset tetap gitu ya dengan menggunakan pinjaman, maka kita akan dihadapkan dengan beban bunga. Jadi diharapkan juga di sini penghasilan lebih besar daripada biaya bunga tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana nih hubungan antara leverage dengan laporan rugi laba. Tentunya Anda masih ingat ya laporan rugi laba itu isinya apa? Mulai dari sales, kemudian cost of goods sold atau harga pokok penjualan, ini akan menjadi gross profit, kemudian gross profit dikurangi dengan biaya operasional atau operational expenses, ini akan menjadi earning before interest and tax. Jadi kalau kita lihat gitu ya di dalam laporan rugi laba, mulai dari sales sampai dengan EBIT itu masuk ke dalam leverage operasi atau operational leverage.
Sedangkan sisanya mulai dari bunga, earning before tax, pajak, dan earning after tax itu masuk ke dalam kelompok financial leverage. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana format income statement ya. Jadi di sini kalau misalnya Anda masih ingat ya apa yang Anda pelajari di mata kuliah manajemen keuangan, mulai dari sisi ini ada sales revenue dikurangi dengan cost of goods sold, ini akan menjadi gross profit. Kemudian gross profit dikurangi dengan biaya operasional atau operating expense, ini akan menjadi EBIT. Di mana ini kita masukkan sebagai operating leverage. Nah, ini ya. Sisanya tadi ada interest, earning before tax, ya, kemudian dikurangi dengan tax menjadi earning after tax. Ini adalah financial leverage. Ya, biaya penyusutan tadi yang mungkin muncul ketika kita membeli suatu aset ini masuk ke dalam operating expense. Sedangkan biaya bunga tadi ya yang muncul ketika kita misalnya melakukan pendanaan dari luar ini ada di interest ya. Nah, ini adalah bentuk format income statement dalam bentuk full costing. Kita juga bisa buat ya bagaimana bentuk income statement dalam bentuk variable costing. Nah, Anda juga sudah belajar akuntansi biaya. Di sana kita mengenal ya apa yang disebut sebagai variable costing. Nah, di mana di sini kita ganti ya bahwa sales revenue tetap pendapatannya. Kemudian di sini ada kita bagi ya. Jadi kita satukan di sini antara apa namanya biaya yang sifatnya langsung dengan biaya yang sifatnya tetap ya. Sebagai contoh cost of goods sold ini sebenarnya bisa diidentifikasikan sebagai variable cost. Kenapa? Sebagai contoh, misalnya bahan baku itu biasanya tergantung kepada besarnya produksi, ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu juga dapat kita telusuri langsung, misalnya ke dalam banyaknya produksi, ya. Sehingga di sini kita lihat ya, kita pisahkan antara variable cost dengan fixed cost. Di mana di sini sales revenue dikurangi dengan variable cost, ini akan menjadi contribution margin. Nah, di mana di sini biaya yang sifatnya tetap, termasuk salah satunya biaya penyusutan tadi, kita masukkan ke dalam fixed cost. Sehingga ini masuk ya menjadi earning before interest and tax. Sisanya akan sama saja. Ya, jadi bedanya antara full costing dengan variable costing. Untuk variable costing di sini kita pisahkan antara cost atau biaya yang sifatnya variabel dengan biaya yang sifatnya tetap. Ya, lanjut. Berikutnya kita lihat ya, di sini ada analisa operating leverage. Nah, tentunya kita lihat di sini dengan analisa operating leverage kita dapat mengetahui efek atau pengaruh adanya perubahan volume penjualan terhadap naik turunnya earning before interest and tax. Artinya apa? Ada di sini yang disebut sebagai degree of operating leverage atau DOL. DOL ini berfungsi untuk mengukur bagaimana sih pengaruh perubahan pendapatan atau penjualan terhadap EBIT. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, kita sudah bisa memprediksikan ya, kalau kita sudah tahu kira-kira berapa sih degree of operating leverage perusahaan kita, kemudian terjadi kenaikan atau penurunan dari penjualan, nanti kita sudah bisa memprediksi gimana ya dengan EBIT-nya. Ya, jadi kalau kita lihat, DOL ini rumusnya akan sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Jadi kita lihat, apabila terjadi perubahan ya, jadi misalnya kondisi sekarang dengan kondisi ke depannya, bagaimana perubahannya. Nanti kita lihat berapa persen persentase perubahannya. Kemudian dibagi ya dengan persentase perubahan penjualan. Itu kalau kita menghitung berdasarkan perubahan. Ya. Tetapi bisa juga kita menghitung DOL berdasarkan pada level penjualan tertentu. Tentunya di sini Anda lihat ya, tadi berdasarkan variable costing ada yang disebut sebagai margin kontribusi. Di mana margin kontribusi ini kalau kita lihat lagi di rumus sebelumnya, ini akan sama dengan sales gitu ya, dikurangi dengan variable cost. Dibagi dengan EBIT. EBIT itu kita dapatkan dari mana? Dari sales dikurangi dengan variable cost, dikurangi dengan fixed cost. Ini kita bisa lihat di dalam income statement variable costing tadi ya, pada slide sebelumnya.
Nah, sebagai contohnya kita lihat bagaimana sih penerapan untuk perhitungan degree of operating leverage tersebut. Oke, sekarang silakan Anda lihat di sini ya. Kira-kira ini ya, ini kondisi di awal, ini kita punya gitu ya, penjualan di 1000 unit di awal ini ya. Nah, ketika kita punya penjualan 1000 unit, ternyata di sini kita bisa lihat bahwa sales revenue-nya sebesar Rp10.000. Variable cost-nya sebesar Rp5.000. Margin kontribusinya sebesar, ya kita kurangi saja ya, 10.000 dikurangi 5.000 menjadi Rp5.000. Kemudian fixed cost-nya sebesar 2.500. Ini adalah kondisi awal. Kita punya penjualan sebanyak 1000 unit. Nah, kemudian kita lihat bahwa, nah di sini kita sudah bisa identifikasi ya bahwa di sini ternyata kalau sales revenue-nya adalah 10.000, yang terjualnya 1000 unit, maka harga barangnya mungkin sekitar kira-kira Rp10 gitu ya. Nah, di sini kita juga sudah bisa memprediksikan kalau ternyata di kasus pertama nih sales-nya turun, apa yang terjadi gitu ya. Nah, tadi misalnya awalnya 1000 unit, sekarang turun nih menjadi 500 unit. Nah, kita juga bisa menghitung ya kira-kira apa sih yang terjadi dengan EBIT-nya. Misalnya tadi kalau misalnya harganya itu sebesar Rp10 gitu ya, berarti kalau penjualannya 500 unit, berarti kita kalikan saja. 500 dikalikan 10 ini akan sama dengan Rp5.000. Nah, kemudian variable cost-nya berapa? Kita lihat juga di sini. Kalau terjualnya 5.000 gitu ya, berarti di sini variable cost-nya tinggal kita bagi saja. 5.000 dibagi 1.000. Oh, berarti variable cost-nya Rp5 nih per unitnya. Berarti kita tinggal kalikan ya, 500 dikalikan 5, oh berarti sebesar 2.500. Sehingga margin kontribusinya kita bisa hitung juga, 5.000 dikurangi 2.500, ini akan sama dengan 2.500. Fixed cost ini biar tetap sifatnya sama ya, jadi mau berapapun penjualannya, mau berapapun produksinya, biar tetap itu akan sama. Saya kita lihat bahwa fixed cost-nya sebesar 2.500, maka di sini kita hitung bahwa EBIT-nya 0. Nah, kita bisa menghitung ya, bagaimana kita menghitung degree of operating leverage dari data tersebut. Misalnya, tadi kita sudah lihat ya bahwa DOL itu akan rumusnya adalah persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Nah, seperti apa nih? Kita lihat ya, persentase perubahan EBIT berarti dari 2.500 gitu ya, turun menjadi 0 berarti ada penurunan sebesar 100%. Kita masukkan di sini. Karena penurunan kita masukkan minus ya, minus 100%. Nah, kemudian penjualan yang awalnya misalnya 10.000 sekarang menjadi 5.000, berarti ada penurunan. Penurunannya berapa besar? Penurunannya sebesar 50%. Maka kita bisa hitung DOL-nya sebesar minus 100% dibagi dengan minus 50% atau akan sama dengan 2. Nah, kita juga bisa menghitung DOL berdasarkan apa? Berdasarkan level tertentu. Gitu ya. Misalnya pada level tertentu yaitu pada 1000 unit, kita bisa hitung, DOL itu kita bisa hitung dengan cara membagi margin kontribusi dibagi dengan earning before interest and tax. Margin kontribusinya sebesar 5.000, kemudian EBIT-nya sebesar 2.500. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa DOL-nya akan sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kemudian pada kasus kedua, ini kan kita lihat ya, kasus kedua ini ternyata yang awalnya 1000 unit, ini naik menjadi 1.500 unit. Ini sama aja ya seperti tadi. Berarti kalau misalnya kita jual di harga Rp10, sales revenue-nya sebesar 15.000. Kemudian variable cost-nya tadi, kalau kita punya misalnya memproduksi sebanyak 1.500, sedangkan biaya produksinya sebesar Rp5, kita kalikan saja. Rp5 dikalikan 1.500, ini menjadi 7.500. Margin kontribusi tinggal kita kurangi. Ya, 15.000 dikurangi 7.500. Kemudian fixed cost-nya tetap ya, berapapun juga, sehingga kita dapatkan sini EBIT-nya sebesar 5.000. Kalau kita bandingkan pada posisi awal, berarti dari sisi penjualan ada kenaikan 50%, dari sisi EBIT di sini ada kenaikan sebesar 100%. Sama ya, DOL-nya ini 2.
Nah, kalau kita sudah tahu ya, berarti jika penjualannya naik, berarti di sini artinya dua-dua itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bisa menentukan ya, misalnya kalau penjualannya naik 50%, pasti di sini EBIT-nya akan naik dua kalinya, which is 100%. Jadi kita kalau misalnya lihat, berapapun misalnya penjualannya naik 75%, oh berarti EBIT-nya akan naik juga. Naiknya berapa banyak? Tinggal kita kalikan saja, 75% dikalikan dengan 2, atau sebesar 150%. Jadi kita bisa dengan mudah memprediksikan kalau terjadi penurunan gitu ya, terhadap penjualan, apa yang terjadi terhadap earning before interest and tax-nya. Ya, kalau kita punya DOL, kita bisa lebih cepat dengan memprediksikan hal tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada penurunan sebesar 30% gitu ya. Oh, berarti EBIT-nya juga turun ya, 2 kali dari 30%. Jadi kita lihat EBIT-nya akan turun sebesar 60%. Mudah ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sebagai contoh ya, ada contoh kasus, misalnya di sini ada perusahaan A, B, dan C, ini punya laporan keuangan di tahun 2020 sebagai berikut, di mana laporan laba rugi perusahaan A, B, dan C, gitu ya, kita lihat, ya penjualannya sama, 160.000 ya dolar, ditambah nolin belakang 3 ya, berarti ada 160 juta dolar. A, B, dan C sama penjualannya. Tetapi yang berbeda adalah tadi ya, variable cost dan juga fixed cost-nya. Ya, didistribusikannya berbeda. Nah, sehingga akibatnya margin kontribusi setiap perusahaan juga beda. Ya, sebagai contoh ya karena variable cost-nya perusahaan B lebih besar gitu ya, sehingga di sini margin kontribusinya menjadi lebih kecil. Nah, kita lihat juga fixed cost-nya juga berbeda, sehingga menghasilkan earning before interest tax-nya juga berbeda. Walaupun di sini kalau kita lihat ya, harga jualnya sama per unitnya, semua menjual di harga $2 per unit. Kemudian penjualannya juga sama, sebanyak 80.000 unit. Yang bedanya apa? Yang bedanya ya tadi di sini ada variable cost-nya. Penentuan variable cost-nya berbeda dari setiap perusahaannya. Jadi walaupun misalnya mereka setipe, tetapi ketika perusahaan tersebut misalnya membuat atau menetapkan seperti apa sih biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, ini bisa kita lihat juga ya. Kita hitung dari dua tersebut, kemudian kita bisa identifikasi kira-kira perusahaan manakah yang paling tinggi risikonya. Apalagi ketika ternyata terjadi penurunan penjualan, ya. Nah, kita lanjut ya. Kita tadi sudah tahu bahwa rumus dari DOL ini akan sama dengan margin kontribusi dibagi dengan EBIT. Jadi langkah pertama, kita bagi saja margin kontribusi dibagi EBIT dari masing-masing perusahaan. Nah, kita bisa lihat bahwa margin kontribusi dari perusahaan A, B, dan C adalah sebagai berikut. Jadi sebagai contoh ini perusahaan A, margin kontribusinya 64.000, dibagi dengan EBIT-nya. Kita bisa dapatkan bahwa DOL-nya di sini 2,7. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk perusahaan B, margin kontribusinya sebesar 40.000 dibagi dengan EBIT 20.000. Sehingga kita bisa dapatkan degree of operating leverage-nya sebesar 2 kali. Ya. C, di sini margin kontribusinya 80.000, kemudian EBIT-nya 20.000. Jadi kita bisa dapatkan DOL-nya sebesar 4. Jadi kalau dilihat mana sih perusahaan yang paling berisiko, cari saja yang DOL-nya paling besar. Kenapa? Ketika terjadi penurunan, maka dia akan perusahaan tersebut ya, kalau DOL-nya makin besar kan berarti penurunan EBIT-nya juga akan semakin besar karena penurunan EBIT itu kan dikalikan dengan DOL, ya. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu di mana sih perusahaan yang paling berisiko, cari saja perusahaan dengan degree of operating leverage yang paling besar. Nah, kita juga bisa membuktikannya dengan menggunakan analisis break-even point. Nah, kalau kita lihat ya, break-even point itu adalah suatu hubungan ya, di mana akan tercapai tingkat EBIT sama dengan 0. Ya, di mana kita bisa lihat bahwa break-even point itu rumusnya akan sama dengan fixed cost dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Fixed cost-nya ada, ya sudah kita dapatkan tadi di slide sebelumnya.
price per unitnya ada, kemudian variable cost per unitnya juga ada. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam tabel ini. Ya, informasi fixed cost kita inputkan ke dalam tabel ini, ya, masing-masing 40.000, 20.000, 60.000. Kemudian price per unitnya sama semua $2. Variable cost per unitnya ini berbeda-beda. Berarti kita masukkan di sini 1,25 per unit, 1,5 per unit, dan $1 per unit. Nah, sehingga nanti kita tinggal bagi bahwa BEP atau break even point per unit akan sama dengan fixed cost dibagi dengan price per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Sehingga kalau kita lihat di sini berarti 40.000 dibagi dengan 0,75 akan menghasilkan 53.333. Nah, kemudian untuk perusahaan B di sini fixed cost-nya 20.000 dibagi dengan 0,5, sehingga di sini BEP unitnya sebesar 40.000, kemudian untuk C 60.000, kemudian kita lihat BEP dibagi dengan 1, sehingga BEP unitnya sebesar 60.000. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan DOL, kita lihat ya, ternyata kita lihat betul ya bahwa perusahaan C ini juga yang paling tinggi risikonya, ya. Kenapa? BEP unitnya paling besar, yaitu 60.000. Artinya apa? Ya, artinya kalau perusahaan C pengen balik modal, dia harus menjual sebanyak 60.000 unit, baru balik modal. Ya. Berbeda dengan perusahaan B di sini, karena dolnya paling kecil 2, dan BEP unitnya juga paling kecil 40.000, berarti bahwa ya perusahaan B kalau mau balik modal, dia harus menjual setidaknya sebanyak 40.000 unit. Nah, dengan analisa BEP ini dapat dihitung bagaimana efek perubahan harga jual, fixed cost, dan variable cost terhadap EBIT apabila ternyata BEP juga merupakan alat untuk menganalisis operating leverage. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan dalam harga jual, nah kita juga bisa hitung nih kira-kira berapa BEP-nya dan apa nanti efeknya terhadap degree of operating leverage. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai degree of operating leverage. Sekarang kita akan bahas mengenai degree of financial leverage. Kalau tadi kita membandingkan antara persentase perubahan EBIT dengan persentase perubahan penjualan. Nah, untuk degree of financial leverage, kita akan menganalisis yang ada di bagian bawah ya. Jadi kalau tadi di bagian atas dari income statement, sekarang kita akan bahas mengenai di bagian bawah dari income statement. Nah, jadi kita lihat rumus dari degree of financial leverage ini adalah persentase perubahan laba bersih dibagi dengan persentase perubahan EBIT. Atau bisa dengan rumus yang lain, yaitu ya pada level penjualan tertentu, degree of financial leverage ini akan sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga. Nah, silahkan buka lagi tadi untuk income statement variable costing-nya bahwa kita bisa lihat kita bisa menghitung EBIT, bagaimana caranya kita kurangi sales dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost, ya. Nah, dibagi dengan tadi EBIT-nya berapa? Sales kurangi variable cost kurangi fixed cost, kemudian kita kurangi lagi dengan bunga. Bunga itu akan sama dengan interest, ya. Ini sebenarnya contoh penerapannya hampir sama, ya, sama degree of operating leverage, cuman bedanya tadi ya, kalau tadi kita bisa memprediksikan EBIT, gitu ya. Sekarang kita bisa memprediksikan earning after tax atau laba bersih dari perubahan EBIT. Ya, jadi sebenarnya perhitungannya persis sama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, degree of financial leverage ini misalnya kita lihat ya di awal ini adalah kondisi pada saat ini, ya. EBIT-nya 10.000, interest-nya 2.000, earning before tax-nya 8.000. Kemudian income tax-nya, ini adalah pajaknya sebesar 4.000. Nah, earning after tax-nya sebesar 4.000. Yang harus kita identifikasi apa? Kalau misalnya interest, ini pasti akan sama, ya. Karena ini kaitannya dengan pembelian aset tetap. Yang beda biasanya income tax. Jadi kita lihat income tax-nya 4.000. 4.000 itu berapa persennya dari 8.000? Oh, setengahnya ya, berarti 50%. Artinya apa? Artinya perusahaan ini punya tarif pajak sebesar 50%. Nah, jadi kalau kita dihadapkan dengan kasus yang kedua, kasus yang pertama, terjadi penurunan, misalnya awalnya di sini EBIT-nya 10.000, sekarang EBIT-nya 6.000.
bunganya sama 2.000, earning before tax-nya menjadi lebih turun ya, menjadi 4.000. Akibatnya apa? Karena earning before tax-nya kecil, maka tax-nya juga akan semakin kecil. Tax-nya tadi 50% dari earning before tax, di sini sebesar 2.000, sehingga di sini earning after tax-nya sebesar 2.000 rupiah. Nah, untuk kasus yang pertama, ini ada turun, gitu ya. Berarti turunnya berapa nih? Tadi rumusnya ya, jangan lupa bahwa rumusnya itu adalah persentase perubahan earning after tax dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Dari 4.000 turun menjadi 2.000, gitu ya. Berarti di sini ada penurunan, ya, sebesar 50%-nya. Ya, 2.000 ini kan 50% dari 4.000 ya. Sehingga ada penurunan sebesar 50%. Nah, bagaimana dengan EBIT? Dari 10.000 ini turun menjadi 6.000, berarti ada penurunan sebesar 40%. Dari mana? Dari 6.000 dikurangi 10.000 dibagi dengan 10.000. Ya, ini juga kalau Anda mau hitung ya berarti 2.000 kurang 4.000 dibagi dengan 4.000. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan tadi bahwa perubahan earning after tax-nya sebesar 50%, kemudian perubahan earning before tax-nya sebesar 40%. Jadi dari mana? Jangan lupa, misalnya kondisi sekarang dikurangi kondisi yang kemarin, kondisi yang baru ya, kondisi yang turun dikurangi kondisi tetap dibagi dengan kondisi tetap. Ya, itu kita menghitung perubahan tadi. Nah, berarti 50% dibagi dengan 40%, ini akan ada DFL-nya sebesar 1,25. Ya. Kebalikannya, kalau earning before interest tax-nya naik menjadi 14.000, ya ini sama ya, naiknya 40%, interestnya sama, kemudian income tax-nya juga 50%-nya ya, dari 12.000 ini menjadi 6.000, sehingga earning after tax-nya sebesar 6.000, ini juga sama, dari 4.000 ke 6.000 ada kenaikan berapa? Kenaikannya sebesar 50%. Nah, berarti baik itu kasus naik ataupun kasus turun, itu kita identifikasi bahwa degree of financial leverage-nya sebesar 1,25. Artinya apa? Ya sama seperti tadi ya, ketika terjadi ternyata perubahan dari earning before interest and tax, maka akan menyebabkan perubahan earning after tax-nya sebanyak 1,25 kali. Artinya apa? Kita bisa identifikasi deh, misalnya kalau terjadi kenaikan earning before interest and tax sebanyak 100%, gitu ya, berarti earning after tax-nya akan naik sebesar 1,25 dikali dengan 100% atau 125%-nya. Gitu ya. Atau misalnya kalau terjadi nih kenaikan earning before interest and tax sebesar 40%. Ya, kenaikan 40% berarti earning after tax-nya akan naik sebesar 50%. Ini sama seperti contoh gitu ya. Seperti itu. Jadi sama degree financial leverage juga kasusnya gitu ya, sama seperti degree of operating leverage, bahwa dengan menghitung degree of financial leverage kita bisa memprediksikan laba bersih atau earning after tax, kenaikan penurunannya tergantung dari kenaikan earning before interest and tax-nya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita juga bisa menggabungkan antara degree of operating leverage dengan degree of financial leverage. Nah, di sini ya bahwa disimpulkan di sini masalah degree of financial leverage baru akan timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan menggunakan beban tetap ya, yang menghasilkan favorable financial leverage atau efek yang menghasilkan positif apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetapnya. Jadi istilahnya ya kita juga bisa tahu ya ketika kita punya pendapatan ternyata akan menghasilkan efek yang positif apabila memang kita bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada beban yang kita keluarkan, which is baik itu berupa beban tetap gitu ya maupun itu yang sifatnya variabel. Nah, efek yang menguntungkan ini sering disebut juga sebagai trading on the equity ya. Nah, kita juga bisa menghitung di sini tingkat leverage total itu dengan cara gitu ya, kita persentasekan ya perubahan EPS yang diakibatkan oleh perubahan penjualan sebesar persentase tertentu. Jadi degree of total combined leverage ini juga kita bisa lihat ya dari perubahan EPS. Ya, tetapi sebenarnya
degree of total leverage ini juga sebenarnya kita juga bisa menghitung dengan mengkalikan antara degree of operating leverage dikalikan dengan degree of financial leverage. Ya, di mana kalau misalnya rumusnya kan berarti DOL itu rumusnya kan margin kontribusi ya dibagi EBIT gitu ya, dikalikan dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga. EBIT-nya bisa dicoret gitu ya. Berarti ini degree of combined leverage ini rumusnya akan sama dengan margin kontribusi dibagi dengan EBIT dikurangi bunga. Di mana margin kontribusi ini rumusnya adalah sales dikurangi dengan variable cost dibagi dengan tadi ya EBIT berarti sales dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost dikurangi dengan interest. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan terkait apakah sebaiknya kita membuat atau kita menerbitkan emisi baru atau mengeluarkan obligasi atau kombinasi dari kedua leverage tersebut. Ini kita akan bahas minggu depan ya. Di pertemuan ke-7, nanti di pertemuan ke-8 kita ketemu UTS ya. Sehingga di sini silakan ada beberapa latihan yang harus Anda kerjakan. Ya, jadi tetap latihannya bisa berdasarkan dari apa yang Anda pelajari mengenai degree of operating leverage dengan degree of financial leverage. Silakan dikerjakan, nanti kita akan bahas ya pada pertemuan ke-7 sebelum kita masuk mengenai pembahasan apakah sebaiknya kita tadi ya melakukan pendanaan menggunakan saham atau kita mengeluarkan obligasi atau kita menggunakan kombinasi keduanya. Oke, terima kasih untuk yang telah menyimak ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Terima kasih semuanya.